Kita lihat ya Mbak R. Kartunya, kenapa suami menceritakan hal yang tidak sesungguhnya, seolah-olah dia yang menjadi korban, padahal kebalikannya ya Mbak ya. Dan kenapa temannya datang menjelek-jelekin tapi bilang lagi susah dan minta kerjaan. Kita lihat suaminya dulu ya, baru temennya ya. Suaminya Mbak R, kenapa dia playing victim, seolah-olah dia yang tersakiti. Two of Wands, dia sepertinya ingin meraih simpati, ya kan, dia ingin meraih simpati dari orang-orang yang dia temui. Queen of Wands. Iya, dia di sini bicara tidak betul karena dia ingin meraih simpati dari banyak orang tentang bagaimana kejamnya dirimu gitu. Kalau ngomong, kalau gini jadi dijelek-jelekin gitu loh, untuk meraih simpati dari kawan-kawannya. Karena di sini dia punya misi untuk kenapa dia jelek-jelekin itu, dia punya misi. Sebenarnya dia tidak ingin seperti itu. Tapi di sini misinya dia yaitu mendapatkan simpati dari kawan-kawannya. Magician, iya, supaya apa yang dia tujuannya itu tercapai. Jadi dia harus bohong. Nine of Cup, ya. Ya, dia di sini seolah-olah merasa wah tersakiti betul gitu loh. Saya ini gara-gara istriku gitu. Sekarang saya single sendirian karena entah ini ceritanya istri yang meninggalkan dia atau dia meninggalkan istri. Yang penting di sini dia menyatakan itu hal yang kejadian betul-betul, sehingga hari ini saya sendiri, single, happy, bebas gitu. Dia merasa tertolak. Ya, dia merasa tertolak. Ya ibarat kata ini kesurupan sadar sih. Dia merasa tertolak padahal dia cinta. Ya, ini ngomongnya gitu, padahal saya cinta. Five of Swords ini cuman buat menanamkan ke suatu cerita ini dia berikan untuk supaya teman-temannya itu percaya dan ikut kasihan gitu loh. Untuk mengajak orang lain berpikir sama tentang dia dengan dia. Jadi dianggapnya Mbak R itu yang jahat gitu. Dia ingin semua orang melihat Mbak yang jahat. Page of Pentacles, kekanak-kanakan dia. Five of Cup, menyesal. King of Wind, King of Wands dia gitu. Dia bilang katanya ya karena duitnya dia kecil gitu. Dia itu ya ibarat kata disesali karena Mbak itu pekerja keras, duitnya banyak. Itu karena dia pegawai kecil, ibarat kata duitnya lebih kecil daripada istrinya kayak gitu. Dia menyatakan ini ke teman-temannya ya. Ini ke teman-temannya ngomongnya ya, penolakan ini terjadi karena uang, ibarat kata gitu. Ributnya karena uang, karena tidak bisa menghasilkan yang seperti yang ini bohongnya dia ya Mbak. Ini bohongnya dia, bukan kebenarannya. Gitu. Ini yang dia katakan gitu. Semua itu karena ingin meraih simpati, dan di sini perlu untuk jelek-jelekin istrinya supaya dia dapat kerjaan. The Devil. Nah, ini orang-orang yang mudah simpati akan kesian ya lu korbannya bini lu. Nah, nanti akan kerja. Ya ini tujuannya dia ini pekerjaan. Kenapa? Karena orang mau tolong dia. Karena apa? Karena dia kesian. Gitu. Tuh, duit, ini tentang duit, Mbak. Ini tentang uang. Ini tentang uang, Mbak.
Iya, dia di sini lagi berusaha bagaimana caranya memulihkan keuangan gitu. Sehingga di sini dia ceritanya juga ke orang-orang bahwa akhirnya berdampak gitu. Akhirnya apa yang dilakukan istriku tuh berdampak ke pekerjaanku kayak gitu. Jadinya yang dijadikan sasaran dirimu, istrinya. Ya di sini orang banyak ya peduli dengan ceritanya dia gitu. Jadi dia saat ini dia sudah meraih simpati banyak orang. Saat ini dia sudah meraih simpati banyak orang. Dan di sini mungkin ada pekerjaan yang dia dapatkan. Ya ini semua demi uang, demi kestabilan keuangannya dia, karena di sini dia ada loss, dia butuh. Hangman ya, ini semua lagi ngegantung keadaannya dia, ini lagi banyak ditinggalkan, lagi banyak ngegantung. Hangman, Eight of Cup, High Priestess. Ini jadi kayak suamimu gelap mata gitu loh. Jadi ibarat kata maafkan ya. Ini kartunya bilang di sini nih, maafkan dia. Dia kesurupan, ibarat kata dia gelap mata karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dia tidak punya uang. Di sini dia sedang dalam kesulitan untuk memunculkan solusi bagaimana saya punya uang, kan? Death. Ada situasi sulit yang dia hadapi. Chariot. Ya, sehingga dia harus keluar dari situasi itu. Dia minta tolong banyak orang. Strength. Star. Full. Ya, di sini dia merasa tertipu gitu loh dengan ini benar-benar kacau. Kalau dibuka kartunya akan sangat menyakitkan hati, Mbak. Karena energinya benar-benar jeglek gitu loh, menjeglekkan, mengenolkan namamu gitu loh, menghancurkan namamu gitu loh. Benar-benar ini situasinya tidak menguntungkanmu. Yang dia lakukan itu benar-benar tidak menguntungkanmu. Tapi di sini dibilang itu upaya dia untuk keluar dari kesulitannya dia. Di sini Mbak hanya harus diam aja, belagak bego, belagak nggak tahu, terserah lu gitu loh. Yang penting Mbak tidak begitu, tidak perlu juga memberikan penjelasan kepada orang-orang. Ya di sini ngomongnya nanti orang-orang akan bertanya, emang bener yang dibilang sama laki lu gini. Ntar orang larinya ke Mbak. Mbak nggak perlu memberikan, misalnya ada 10 atau 20 orang kan capek jelasin. Udah diem aja, nanti kebenaran yang akan bicara kok Mbak. Tuhan yang akan memunculkan bahwa Mbak tidak seperti itu. Mbak tidak perlu berusaha. Mbak hanya perlu diam, aktivitas, nanti semua mulut akan terbungkam gitu dengan aktivitas yang positif yang dilakukan Mbak. Dekat selalu sama Allah Mbak, nggak usah dibales orang-orang seperti itu. The Tower, Queen of Swords, Page of Wands ya kan. Nanti akan ada banyak orang-orang yang ngomongnya itu berusaha menghancurkan, mengagetkanmu dengan berita-beritanya yang terjadi di luar sana gitu. Tiba-tiba datang masuk katanya gini, katanya gitu, tenang aja. Ya nanti banyak orang-orang yang asal ngomong gitu loh. Mereka tidak peduli perasaanmu, mereka tiba-tiba nusuk dengan berita yang membuatmu kaget gitu loh, kok gini keadaannya. Nah tapi di sini Mbak disuruh bilang pura-pura bego aja, terserah orang mau jelekin Mbak, terserah. Mbak hanya harus peduli dengan mental warasmu itu aja gitu. Sibuklah bekerja sehingga tetap menjaga kewarasan, karena di sini banyak orang yang akhirnya tidak suka sama dirimu, dia berusaha ingin menjatuhkanmu gitu. Karena berita-berita itu banyak orang yang menjatuhkanmu. Tenang aja, pura-pura bego, pura-pura nggak tahu apa-apa tuh, bertahan. Nine of Wands, bertahan aja.
tetaplah jadi orang yang penuh cinta. Three of Wands, lihat dari kejauhan. Lihat dari kejauhan. Orang-orang ngapain, diam aja tapi gitu. Diperhatikan, disimak gitu loh. Apa beritanya, update-nya ada, informasinya ada, pegang itu. Tapi nggak usah melakukan sesuatu karena Mbak tahu mereka memang sedang berusaha menjatuhkanmu berdasarkan ceritanya mantan suami. Belum mantan ya, suami gitu. Karena ya ada sakit hati, ada luka sakit hati. Ada insecure, kesurupan lah, karena bukan dia, karena dia sendiri sebenarnya sedang berusaha mencari jalan keluar, dan cara tercepat menurut dia adalah menjelek-jelekkan istri, yang menjual nama tapi menjelek-jelekkan. Itu King of Pentacles. Iya, suami lagi cari duit ini, tapi caranya nggak benar. Ini nanti dia terlibat hukum, ada masalah yang dia hadapi yang berurusan juga dengan hukum, Mbak. Mungkin ada pelanggaran, atau mungkin ada jatuh tempo, atau mungkin dilaporkan sama orang yang dia bawa uangnya untuk ke sana gitu kan. King of Pentacles. Ya, ini tentang Pentacles semua nih, Mbak. Ini tentang uang. Ini tentang uang. Ini tentang uang. Ten of Pentacles. Dia mengorbankan dirimu, dia mengorbankan. Untuk apa? Untuk uang. Kenapa? Karena dia punya beban. Harus nanggung, harus bayar, kalau tidak dipenjarakan, kalau tidak dilaporkan gitu loh, Mbak. Sehingga dia morat-marit kesana kemari, cari pinjaman, cari hutang, cari bantuan. Dan ini siklusnya dia, karena pernah terjadi seperti ini. Two of Swords. Dia pernah mengalami masa seperti ini dulu, mungkin 3 tahun, 2 tahun yang lalu pernah. 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Tapi ini siklusnya dia, ini pernah dia lakukan. Nah sekarang kejeblos lagi, pernah dia ngejual namamu juga. Dia pernah membuat dirimu, dipakai namamu untuk dia keluar dari kesulitan. Nah pada saat itu mungkin dia dibantu, mungkin dikasih modal untuk trading apa gitu loh. Nah itu asalnya dari zaman dahulu dia melakukan sebuah siklus ini. Nah pengulangan siklus lagi, sekarang dia harus mempertanggungjawabkan semua apa yang dia bicarakan gitu. Zaman dahulu Mbak diem aja, tenang aja, sibuk 1-2, tapi Mbak akhirnya diem. Sekarang Mbak cuekin sama sekali, karena ini siklusnya dia. Jangan mau masuk dalam lingkaran siklus. Ini putaran hamster, ya nggak kemana-mana. Keluar dari lingkaran hamster. Karena ini kartunya bilang sudah pernah kejadian 2 tahun, setahun, 3 tahun yang lalu, ini sudah pernah kejadian. Ini diulang lagi gitu. Ini siklusnya dia, keluar dari siklus. Mbak sudah tidak berada di siklus kok. Mbak sudah terus ke Tuhan, terus mantap dengan karir, terus dengan pekerjaan, terus dengan kebahagiaan. Mbak mungkin bingung, tapi itu jangan ikut bingung, karena suamimu sedang dalam putaran hamster. Orang kalau ngelihat hamster kan capek sendiri. Ini nggak turun-turun, lucu sih ngelihat dia putar-putar, tapi kan buat yang di dalam lingkaran menderita. Knight of Pentacles. Ya ini semua demi uang, Mbak. Ya dia menyembunyikan kenyataan. Nanti Tuhan sendiri yang akan kartunya Tuhan sendiri yang akan memenangkanmu dari Mbak saat ini ibarat kata diinjek supaya orang lain maju gitu loh, diinjek supaya orang lain bisa naik gitu loh. Ini nanti akan ada tangan Tuhan turun. Orang-orang yang menginjakmu ini Tuhan tidak akan tinggal diam. Orang mau menang, tapi dengan cara menjorokin Mbak ke jurang. Injak kepalamu sehingga mereka lebih tinggi. Tuhan tidak akan diam. Tuhan yang akan memenangkanmu sehingga engkau tidak sengsara, tidak sedih lagi. Nanti tunggu tempo. Seven of Wands. Saat ini bertahan aja dulu.
Ya, cari pikiran lain, pokoknya keluar dari situasi sulit. Karena kenapa? Karena orang-orang ini termasuk yang trading itu, yang nawarin, yang minta pekerjaan ke Mbak itu lagi ngobok-ngobok gitu loh. Jangan ikut keruh ya, jangan ikut keruh. Mbak airnya sudah bening. Mbak sudah berusaha sekian lamanya untuk menjadi bening. Sekarang sudah bening, ada orang mau ngobok-ngobok lagi, jangan boleh. Itu hidup Mbak, jangan diobok-obok. Ntar keruh lagi hidupmu, bingung lagi. Mereka orang-orang bingung, lepasin. Tinggalin orang-orang bingung, gak mutu. Keluar dari situasi sulit. Jangan ikut masuk dalam lingkaran mereka. Cari pikiran lain, pokoknya keluar. Pokoknya bertahan dan keluar dari pikiran itu. Udah nggak mutu, nggak guna mikirin yang nggak bisa dipikir. Keluar, yang penting happy, yang penting tenang, hidupmu tenang. Nggak usah kumpul dengan orang-orang, mau itu mantan mau itu suami, mau itu siapapun juga yang mengobok-ngobok hidup Mbak. Itu mereka mengulang siklus kesialan dan ngajak Mbak. Jangan mau, Mbak sudah bening. Mbak sudah berhasil keluar dari siklus, sudah tenang, tinggal tunggu hadiah dari Allah gitu loh Mbak. Bertahan aja Mbak, bertahan, cari pikiran lain, jangan ikut campur, jangan memasukkan orang-orang yang berurusan dengan drama itu masuk dalam hidupmu, pekerjaanmu, kebahagiaanmu. Tidak boleh, saya nggak izinkan, kasihan. Karena Mbak sudah berupaya sedemikian rupa sehingga Mbak bisa bening. Ini kartunya Mbak bening, cuman diobok-obok sehingga Mbak bingung gitu kan. Jangan bingung Mbak, itu siklusnya mereka, belum selesai mereka. Kalau Mbak terus fokus ke Tuhan, terus menuju kepada pencapaian, terus menuju kepada kebahagiaanmu, ini nanti suami akan digeruduk orang banyak. Lu gila lu, dia bini lu nggak begitu, ntar malah dia akan bertengkar sendiri dengan kawan-kawannya karena melihat Mbak stabil. Eight of Swords. Nah kan aku bilang apa? Nih kartunya. Orang-orang nanti terikat, nanti bertengkar. Lu gila lu, gitu loh. Lu jelek-jelekin bini lu, bertengkar sendiri nanti gara-gara mereka akhirnya mereka percaya bahwa Mbak jelek, ntar berantem sendiri sama suamimu, gitu. Dijauhin dia ntar suami sama teman-temannya karena ya nggak bener omongannya. Hanya mau supaya dia usahanya berhasil atau dapat pinjaman atau dapat kemudahan atau dapat apa gitu loh. Ngejelek-jelekin Mbak ini dia. Ntar marah, orang-orang marah, berantem sendiri nih orang-orang nih. 5 of Wands tuh berantem. Kenapa lu nginjek orang? Untuk mencapai apimu ini kamu bisa nginjek, bisa menjatuhkan banyak orang gitu loh. Ini yang ada di kumpulannya suamimu nih orang-orang seperti ini. Untuk mencapai yang dimaksud itu rela jatuhin banyak orang, ngerobohin apa gitu, bertanding lah gitu loh. Ini nanti ngeyel-ngeyelan ini. Masuknya dalam siklus seperti itu, mereka nanti akan sadar sendiri, oh yang gua percayain salah. Ntar mereka dapat karmanya. Tuh, judgment, mereka dapat karmanya. Kenapa? Karena mereka percaya omongannya suaminya Mbak. Nggak bisa begitu kamu gitu, diomelin ini nanti. Saya dengar mereka marahin suamimu. Six of Cup, ya masa lalu itu pernah kejadian lagi. Dulu stres sampai dia ini suamimu ini kena siklus ini. Jangan ikut siklus Mbak. Siklusnya Mbak ke Allah aja. Supaya dapat supaya dapat berkatnya. Ini siklus masa lalu, Ace of Wands. Oh, tuh Ace. Tetaplah mencintai. Tetaplah tetaplah bekerja, tetap mikir yang baik, tetap bertindak yang baik, tetaplah menjadi seorang Mbak R yang menyayangi. Pura-pura nggak tahu. Di sini kartunya dari awal tadi bilang pura-pura goblok aja, pura-pura nggak tahu, pura-pura bego. Nggak ada apa-apa. Oh, ngomong gitu. Ya itu dia kali, nggak usah dibahas. Karena dia ibarat kata kesurupan lah, ibarat kata gitu. Bukan dia. Kenapa? Karena dia dibelit pada kebutuhan sehingga membuat dia lupa diri gitu loh. Bagaimana dia harus bersikap menjadi seorang suami gitu. Dia lupa. Dengan menjual istrinya dia harap
ada orang membantu dia gitu, jadi dia lupa gitu loh. Ya, ampuni dia, maafkan dia, Mbak. Mungkin zaman dahulu kita yang begitu, kita menjual suami kita, sehingga kok kehidupan ini dejavu gitu loh. Kita dihadirkan lagi pada orang yang menjual kita, karena zaman dulu mungkin di tengah kesulitan kita menjual suami atau istri kita, bisa jadi kan. Nah, kita nggak tahu. Nah, udah berpikir baik aja, berpikir masih penuh. Jadilah Mbak R yang memang penuh kasih sayang gitu. Positifkan ini, pusatkan pikiranmu ke atas, ke naik tangga, terus aja ke atas. Nanti semuanya akan dibersihkan. Si perempuan itu bagaimana? Si perempuan itu, kalau perempuan itu dia punya maksud juga, dia itu ke Mbak, pura-pura nanya mau mau kerja lah ini itu, tapi sebenarnya cuma mau ngegosip doang nih. Ya, Ten of Cup, Seven of Pentacles, Ace of Pentacles. Mbak disuruh nunggu, di sebentar lagi akan ada keberlimpahan yang datang. Mbak disuruh nunggu. Dari kesabaranmu, buah dari kesabaranmu akan datang. Nah, itu bahasanya. Buah dari kesabaranmu, buah dari pengorbananmu, buah dari tangisanmu akan segera datang. Buah dari kesabaranmu, Mbak, akan segera datang. Nanti akan ada berita. Nanti akan ada berita tentang masalah yang dihadapi suami. Three of Pentacles, The Sun, King of Swords. Iya, nanti mungkin ada ya, bahwa ini semua tentang uang, bahwa di sini nanti mungkin ada orang yang memberikan penjelasan, yang membebaskan namamu, yang memuliakan namamu, yang mengangkat kembali derajatmu yang dijatuhkan oleh suami. Nanti akan ada orang datang membantumu. Entah ini suami yang sudah bertobat, entah polisi, karena King of Swords. Karena King of Swords. Entah polisi, entah hakim, entah orang-orang penting, mungkin pengacara juga bisa. Ini kartunya King of Swords ini bisa. Di sini ada orang yang akan memberikan informasi, yang akan membebaskanmu dari semua tuduhan. Three of Pentacles, The Sun, King of Swords. Kayaknya ini nanti dia akan datang, dia akan ini ya, kayaknya si suami ini nanti akan didatangi dulu oleh orang-orang yang punya masalah dengan dia. Nanti Mbak tahu, nanti suami akan bilang, nanti suami akan menyampaikan, minta maaf kemarin saya jelek-jelekin, tapi Mbak sabar aja, karena maksud dia bukan mau jelek-jelekin, dia panik, Mbak. Dia panik sehingga yang bisa dijual adalah istrinya, dia jual nama istrinya, dijelek-jelekin. Dia berharap orang-orang mengasihi dia, kasihan sama dia, dan membantu dia, itu harapan dia. Tapi nanti malah enggak, nanti malah kebanting dia dengan teman-temannya, akan marahin dia. Nah, ini nanti kayak gitu. Jadi nanti akan ada kartunya udah habis ini semua, udah keluar semua. Nanti akan ada orang datang, entah ini suami, entah ini ada polisi atau pengacara atau orang yang menjelaskan kepada Mbak tentang hal yang terjadi, kenapa suamimu begitu. Atau suamimu sendiri yang minta maaf, saya begitu karena saya begini. Nanti akan ada orang menjelaskan, sehingga Mbak di sini hanya harus bertahan dulu, jangan ikut hamster, jangan ikut masuk di dalam lingkaran hamster yang muter dari bawah jatuh lagi, di bawah jatuh lagi. Capek, Mbak terus ke atas, fokus ke Tuhan, capai keberhasilanmu sendiri. Nanti orang-orang akan sujud kepada Mbak, minta maaf. Ini kartunya seperti itu. Ampuni suamimu,
Siapa tahu zaman dahulu kita yang bersalah, jadi kita bisa mengerem emosi. Anggaplah bayar karma zaman dahulu gue mungkin begitu, sehingga jalannya Mbak tambah mulus karena Mbak ikhlas gitu. Ini nanti cerita terakhirnya ada orang akan datang untuk membebaskanmu, melepaskanmu dari nama jelek gitu. Akan ada cerita endingnya, ini akan ada orang yang datang untuk memuliakan namamu. Entah dia minta maaf, suami minta maaf, atau polisi datang sehingga Mbak jelas permasalahannya dan tahu bagaimana bersikap. Tapi di sini King of Swords kartu terakhirnya ini bisa lawyer, bisa polisi, bisa suamimu yang datang memberitahu, yang jujur minta maaf apa yang terjadi. Nah ini kartunya King of Swords, kartu terakhir penutupnya. Ini nanti akan ada orang minta maaf atau ada orang yang berusaha menjelaskan apa yang terjadi gitu. Ini kartunya, disuruh sabar ya Mbak. Terima kasih.